Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Izinkan saya membuka kegiatan sinkronus pada sore hari ini dengan pantun. Ayam taliwang enaknya dimakan, paling enak dimakan bareng sedia. Selamat datang kami ucapkan pada sinkronus pembatik level 2. Selamat siang dan selamat datang dalam sinkronus kelas 23 pembatik 2024 level 2 implementasi. Dipersembahkan oleh Balai Layanan Platform Teknologi Kemendikbudristek, Pengembang Teknologi Pembelajaran, dan tentunya Duta Teknologi Kemendikbudristek. Yang kami hormati tim PIC BLPT, ada Bapak Ibu dari tutor PTP, tutor dari Duta Teknologi, dan Bapak Ibu guru hebat peserta pembatik level 2 implementasi yang berkesempatan belajar secara sinkronus hari ini. Perkenalkan, saya Hardinastia, Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2022 Provinsi Papua sebagai moderator pada kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan sinkronus hari ini, mari kita berdoa dalam hati menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga kegiatan kita sinkronus hari ini dapat berjalan dengan lancar. Pada kegiatan sinkronus hari ini, kita akan belajar bersama tentang materi pembatik 2024 level 2 implementasi. Pada level 2, Bapak Ibu akan mempelajari 3 modul, yaitu pertama, optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21. Yang kedua, penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital. Dan yang ketiga, pengelolaan kelas terintegrasi TIK dalam pembelajaran. Dengan mempelajari modul-modul tersebut, diharapkan peserta pembatik 2024 dapat memiliki kemampuan. Antara lain, pertama, memahami fungsi-fungsi sumber belajar digital terbuka berbasis TIK. Kedua, menyusun rancangan pembelajaran terintegrasi TIK. Ketiga, memahami karakteristik dan potensi TIK dalam pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar. Keempat, menerapkan model pembelajaran berbantuan TIK. Kelima, memanfaatkan TIK dalam pengelolaan pembelajaran seperti data, penilaian, dan lainnya. Dan yang keenam, memanfaatkan TIK untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Ketiga modul tersebut tentunya akan menambah pengetahuan dan keterampilan Bapak Ibu dalam mengimplementasikan TIK dalam pembelajaran, guna menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi murid di kelas. Selama mengikuti kegiatan sinkronus atau mempelajari modul pada level 2 ini, mungkin Bapak Ibu peserta menemui kendala atau kesulitan dalam proses belajar materi level 2. Bapak Ibu peserta bisa memanfaatkan Google Chat di kelas 23 untuk bertanya. Nantinya, tim tutor kelas akan mendampingi Bapak Ibu dalam proses belajar. Nah, pastikan Bapak Ibu sudah menggunakan Google Chat ya. Baik Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya kita akan berkenalan. Sudah hadir bersama kita 3 Bapak Ibu tutor PTP. Ketiga tutor nantinya akan memberikan penguatan sekaligus motivasi kepada Bapak Ibu peserta level 2 terkait pembatik 2024 level 2 implementasi pada akhir sesi. Tutor PTP pertama ada Ibu Fitriah Badrujalil dari BBGP Jawa Barat. Halo Ibu Fitriah. Halo. Yang Assalamualaikum kedua, Bapak dan Ibu hebat. salam Ibu.
Yang kedua ada Bapak Rahadia Hastono dari BBGP Jawa Timur. Halo Pak Rahadia. Halo, halo Kak. Yang ketiga ada Pak Usman Abdi dari Balai Diklat Keagamaan Medan. Halo Pak Usman. Halo, Assalamualaikum semuanya. Selamat siang. Ya. Dan juga ada tim dari BLPT, Ibu Asri Ulfa dan Pak Gamal. Dan tentunya ada tutor dari Duta Teknologi. Yang pertama ada Pak Mastam, Duta dari Provinsi Kaltar tahun 2017. Halo Pak Mastam. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua ada Ibu Hartina, Duta dari Sulbar tahun 2017. Beliau saat ini berhalangan hadir karena kondisi yang kurang sehat. Semoga Ibu Hartina cepat pulih kembali. Ketiga ada Ibu Samsia dari DKI Jakarta tahun 2017. Halo Ibu Samsia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ibu Bapak serta semuanya. Baik. Keempat ada Pak Antonius Tukan, Duta dari NTT tahun 2023. Halo Pak Antonius. Halo Bapak Ibu Guru hebat. Ya, dan terakhir saya Hardinastia, Duta dari Provinsi Papua tahun 2022. Sesaat lagi kita akan belajar bersama tutor hebat, sesi pemaparan materi pastinya. Agar tetap semangat, saya akan memberi pantun lagi. Mandalika indah panorama. Bikin mata kita terasa sehat. Cakep. Mari kita belajar bersama teknologi pembelajaran penuh manfaat. Mantap. Namun sebelum kita mulai, nanti setelah pemaparan materi oleh ketiga narasumber, ada sesi tanya jawab melalui Google Chat yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, ketika Bapak Ibu mengalami kendala atau pertanyaan, silakan masuk ke Google Chat dan nanti akan dijawab oleh tutor dari kelas 23. Baiklah Bapak Ibu, mari kita sambut bersama narasumber pertama kepada Ibu Samsia. Halo Ibu Samsia. Halo Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Ya. Baik, langsung saja saya persilakan Ibu Samsia untuk menyampaikan materi pada modul 4 mengenai optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21. Terima kasih Ibu. Mohon izin Ibu Bapak semua peserta pembatik level 2 kelas 23 dan tentunya Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu dari BLPT dan rekan-rekan tutor. Izin langsung share screen. Ya. Nah. Apakah layar saya sudah tampil, Mbak? Sudah, Bu, jelas. Ya, oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru hebat, selamat sore, salam sejahtera dan pastinya salam semangat dalam kegiatan sore ini ya. Kita membersamai Ibu Bapak semua dalam kegiatan belajar bersama gitu ya, penyampaian modul khususnya untuk hari ini saya membawakan modul 4 dengan judul optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Yang ingin dipahami dari kegiatan ini adalah bahwa PMM atau Program Merdeka Mengajar itu diluncurkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia seperti yang tampil di layar. Ibu Bapak bisa lihat bahwa meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dengan memanfaatkan teknologi digital dalam menghadapi era Society 5.0. Jadi sekarang bukan di 4.0 lagi ya Ibu Bapak ya, sudah masuk ke 5.0. Program ini pastinya bertujuan meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar mengajar. Dan juga dari program ini kita atau Bapak Ibu peserta juga diharapkan mampu mempersiapkan juga melaksanakan, mengelola
dan juga mengevaluasi pembelajaran digital. Pembelajaran digital pastinya yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan murid. Walaupun misalkan pembelajaran digital pakai yang tinggi gitu, tapi kalau memang di luar dari kebutuhan dan keadaan murid itu pastinya bisa dinyatakan kurang pas. Dan juga dari kegiatan ini, guru didorong untuk mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkannya dalam pembelajaran agar lebih kreatif, inovatif, dan menyenangkan pastinya bagi siswa. Dari pemanfaatan teknologi ini, khususnya dalam kurikulum Merdeka juga diharapkan dapat membantu ibu bapak guru dalam menumbuhkan kemerdekaan dan kemandirian siswa dalam proses belajarnya. Jadi siswa akan lebih terpanggil ya, atau lebih termotivasi untuk belajar secara mandiri, mampu menemukan sendiri gitu ya gaya belajarnya, dan juga dalam proses pembelajarannya, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan Society 5.0. Dalam modul ini, Ibu Bapak dibagi dalam kegiatan belajar. Yang pertama kita masuk di kegiatan belajar 1 dengan tema kerangka TIPEK dalam pembelajaran digital. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kerangka TIPEK dalam pembelajaran digital ini di mana TIPEK sendiri itu dapat diimplementasikan dengan optimal, maka inovasi pembelajaran dapat tercapai. Ya. Mungkin Ibu Bapak di sini sudah tahu ya apa itu yang dimaksud dengan TIPEK. Tapi ini ada sedikit kutipan dari Dadura dan Lee 2011 menyatakan bahwa TIPEK yang dapat diimplementasikan dengan optimal, maka inovasi pembelajaran dapat tercapai. Konsep inovasi banyak digunakan saat ini karena teknologi dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Itu menurut Dadura dan Lee tahun 2011. Lalu pembelajaran yang seperti apa? Pembelajaran digital itu seperti sebuah ekosistem yang kompleks. Jadi ada infrastrukturnya, ada perangkat kerasnya. Namun di luar itu juga ada hal yang lebih penting yaitu namanya regulasi, kebijakan, perencanaan, pembelajaran, model, metode, dan seterusnya sampai evaluasi serta lingkungan pendukung dari kegiatan pelaksanaan TIPEK itu sendiri. Di sini dilihat Ibu Bapak kerangkanya, TIPEK itu merupakan penggabungan atau menggabungkan pengetahuan tentang materi itu sendiri atau kontennya, juga cara mengajarnya atau pedagoginya, dan juga teknologi yang digunakan. Jadi di sini mampu menciptakan pendekatan pembelajaran yang holistik. Mungkin di sini Bapak Ibu ya bisa menuliskan apa kepanjangan dari TIPEK gitu ya. Sering kita dengar, tapi coba Ibu Bapak tuliskan di kolom chat TIPEK itu apa gitu ya. Oke, berikutnya dari TIPEK itu sendiri ada 7 domain TIPEK yang harus kita pahami. Yang pertama dari kata content knowledge itu sendiri, di mana domain ini merupakan penguasaan yang harus dimiliki guru terkait bidang pelajaran yang diampunya. Berarti materinya gitu Ibu Bapak ya yang harus dikuasai. Yang kedua adalah PK-nya, pedagogical knowledge-nya. Kemampuan pedagogi dari Bapak Ibu guru itu sendiri merupakan pengetahuan dasar guru terkait proses dan strategi pembelajaran yang diterapkan. Yang ketiga adalah TK, technological knowledge, di mana ini terkait pengetahuan guru tentang penggunaan teknologi itu sendiri. Ya, yang berikutnya PCK, pedagogical content knowledge. Ini terkait dengan gabungan antara pengetahuan guru tentang materi dan proses pembelajarannya. Itu Ibu Bapak. Yang berikutnya TCK, yang kelima. Technological Content Knowledge. Nah, ini ada di domain pengetahuan guru tentang teknologi yang akan digunakan dalam pembelajaran, khususnya teknologi digital dan materi pembelajarannya. Yang keenam, TPK, Technological Pedagogical Knowledge. Di domain ini adalah gabungan ya Ibu Bapak ya, gabungan dari
pengetahuan teknologi itu sendiri ya, teknologi digital, dan pengetahuan serta strategi pembelajaran yang tepat. Yang terakhir adalah TIPEK, teknologikal, yang tadi mungkin Ibu Bapak sudah tuliskan ya, teknologikal, pedagogikal, content, knowledge. Jadi ini pengintegrasian TIPEK membutuhkan pengembangan kepekaan terhadap hubungan dinamis dan transaksional antar komponen unik tadi. Nah, berikutnya, bagaimana implementasinya kerangka TIPEK dalam pembelajaran digital ini? Ini contoh pembelajaran atau contoh penerapan TIPEK itu sendiri, misal dalam mapel PKN gitu Bapak ya. Contoh, pembelajaran PKN berbasis TIPEK dengan Google Classroom. Berarti simpel ya Ibu Bapak ya. Google Classroom bisa digunakan dalam kegiatan yang menerapkan TIPEK ini. Yang pertama, guru mampu menyesuaikan teknologi dengan kegiatan pembelajarannya. Terus yang kedua, mengintegrasikan teknologi secara tepat. Yang ketiga, memiliki pemahaman ya dari guru, lalu menggunakan sarana yang dibutuhkan apa dalam kegiatan ini. Pastinya Classroom itu bisa diakses menggunakan Android, boleh laptop gitu ya, ataupun PC yang ada yang mereka punya. Yang paling simpel adalah Android atau HP yang kebanyakan memang mereka itu hari-hari HP-nya nggak lepas dari tangannya gitu Ibu Bapak ya. Yang kedua adalah Google Classroom itu sendiri. Yang berikutnya proyektor mungkin ya, bahan ajar digitalnya yang dimasukkan ke dalam classroom-nya. Dan berikutnya adalah akses internet. Ini ya Ibu Bapak. Yang dari sisi murid, murid bisa melakukan kegiatan dan mendapatkan pengalaman secara langsung. Terus di sini ada keterampilan abad 21 dan hasil belajarnya dipastikan meningkat Ibu Bapak ya, karena mereka secara mandiri belajar dan juga menerapkan teknologi dalam kegiatan belajar. Juga mampu belajar secara mandiri tadi yang saya berikan, yang saya sampaikan, dan berinteraksi dengan guru maupun teman lain. Lalu prosesnya seperti apa? Sistem pengelolaan kelas digital ini bervariasi dan menyenangkan dalam penyampaiannya sesuai kode zaman. Dan ini juga saya terapkan Ibu Bapak ya di kelas penerapan Classroom ini dengan metode flip classroom. Jadi semangat siswa memang terlihat lebih termotivasi untuk belajar karena memang mereka nyaman dengan kegiatan yang selalu ada handphone di dalamnya. Mereka lebih senang. Nah, kita akan masuk ke kegiatan belajar 2 Ibu Bapak yang dengan tema adalah implementasi pembelajaran digital. Bagaimana mempersiapkan? Jadi langkah awal ini adalah mempersiapkan pembelajaran digital itu sendiri. Pembelajaran digital seperti yang kita lihat bersama, pembelajaran digital ini pada hakikatnya adalah pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif. Jadi selama proses pembelajaran yang lebih dikenal dengan sebutan e-learning. Jadi pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi dalamnya. Juga pemanfaatan media digital dapat digunakan dengan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Terlebih lagi pembelajaran yang terdiferensiasi yang menuntut kita nih sebagai ibu bapak guru untuk memberikan fasilitas media pembelajaran yang sesuai, yang beragam, yang sesuai gitu ibu bapak ya dengan karakteristik peserta didik. Yang tahu tentang karakteristik peserta didik itu ya ibu bapak guru semua gitu. Jadi terapkanlah pembelajaran digital yang sesuai dengan karakteristik mereka. Lalu diferensiasi ini bukan berarti guru harus dapat memenuhi semua kebutuhan individu. Misalkan dalam satu kelas semua dilayani kebutuhannya, tidak seperti itu Ibu Bapak. Jadi guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan. Guru diharapkan mampu menggunakan berbagai pendekatan. Dalam penerapannya, pembelajaran terdiferensiasi ada 3 strategi. Pasti nih Ibu Bapak sudah tahu ya, apalagi Ibu Bapak yang sudah tergabung ke dalam guru penggerak ataupun Bapak Ibu yang aktif dalam penerapan kurikulum merdeka ya, implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Yang kedua diferensiasi proses dan yang ketiga adalah diferensiasi produk.
Yang dimaksud dengan diferensiasi konten adalah muatan atau konten apa yang akan diajarkan guru kepada siswa. Ya, jadi dari situ bisa. Yang kedua, mungkin diferensiasi dalam hal proses, yaitu proses yang akan mengacu pada bagaimana siswa akan memahami apa yang mereka pelajari. Prosesnya. Terus berikutnya adalah produknya. Yang berdiferensiasi adalah produknya, yaitu hasil pekerjaan siswa setelah mempelajari materi pembelajaran. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan pembelajaran digital sistemik kurikulum merdeka. Yaitu yang pertama, evaluasinya seperti apa yang akan dilakukan. Kedua, asesmen awalnya. Yang ketiga adalah tujuannya, sasarannya, aktivitasnya. Dan yang keempat adalah unsur pendukungnya. Kenapa dilakukan asesmen awal? Agar kita mengetahui batasan atau kita bisa mulai dari mana untuk memulai pembelajaran itu sendiri. Nah, ini 4 hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pembelajaran digital. Nah, berikutnya adalah pemanfaatan pembelajaran digital yang tepat dapat meningkatkan produktivitas aktivitas pembelajaran. Jadi jika guru menggunakan dasar pemanfaatan pembelajaran, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran baik daring, luring, ataupun keduanya gitu Ibu Bapak, dan juga menguasai lingkungan belajarnya. Ini akan sangat berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian tujuan. Nah, berarti kita harus jeli Ibu Bapak menerapkan model pembelajaran, terus menerapkan kegiatan pemanfaatan pembelajaran tadi yang secara digital yang pas ya, agar bisa pembelajaran itu lebih bermakna bagi siswa kita. Nah, berikutnya adalah mengevaluasi pembelajaran digital itu sendiri. Ini saya perbesar bahwa pembelajaran digital itu jenis evaluasi pembelajarannya bisa dikategorikan ke dalam 4 model seperti ini. Yang pertama, tujuan dari evaluasi itu sendiri, apakah diagnostiknya, ataukah evaluasi itu untuk seleksi ya kan, atau untuk penempatan, atau evaluasi formatif atau sumatif. Yang kedua adalah evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan belajar. Ini program pembelajarannya, atau yang dievaluasi ini proses pembelajarannya dan hasil pembelajarannya. Jenis evaluasi pembelajaran yang ketiga itu berdasarkan objeknya. Jadi objek sebagai inputnya, terus transformasinya atau outputnya dari kegiatan pembelajaran itu dan subjeknya secara internal maupun eksternal. Yang berikutnya evaluasi pembelajaran berdasarkan sasaran. Jadi secara konteks, secara input, proses ataupun hasil atau produk, dan outcome atau lulusannya. Kita masuk ke kegiatan belajar 3 Ibu Bapak. Observasi contoh pembelajaran digital. Ini banyak ditampilkan contoh-contoh pembelajaran digital ya, video pembelajaran. Ibu Bapak mungkin di dalam LMS bisa dicermati contoh-contoh video pembelajaran digital itu ya, mengenai praktek asesmen menyenangkan, tapi mengikuti asesmen tapi menyenangkan dan berbasis TIK yang adaptif. Ini Ibu Bapak boleh dilihat gitu. Nah, sekarang coba kita buka ya, misal. Nah, ternyata ini teman-teman, Bapak Ibu guru hebat, ini sudah dimasukkan ke dalam PMM. Ya, jadi di sini juga kita bisa melihat contoh-contoh praktik baik gitu ya. Praktik baik yang sudah dilakukan oleh teman-teman guru di Nusantara ini atau di Indonesia ini. Praktik asesmen menyenangkan. Kita lihat sebentar ya, kita coba.
Baik. Nah, itu contoh-contohnya Ibu Bapak. Nanti Ibu Bapak bisa lihat sendiri ya bagaimana penerapan praktik-praktik yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang bahkan sudah diupload di PMM. Yang berikutnya adalah contoh video pembelajaran digital implementasi kurikulum merdeka. Di sini disebutkan Smart Laga. Strategi membangun pembelajaran tanpa internet. Wah, ini menarik sekali Bu Bapak ya. Untuk daerah-daerah yang mungkin internetnya kurang kenceng atau bahkan tidak ada internet gitu ya. Di sini memang judulnya Smart Laga ini pembelajaran tanpa internet dari lembah Talaga. Menarik sekali Ibu Bapak ya. Namun karena kegiatan kita ini masih banyak lagi, nanti mungkin Ibu Bapak bisa langsung menuju ya ke link yang diberikan ini untuk dilihat seperti apa sih penerapannya. Berikutnya juga ada contoh video pembelajaran digital implementasi. Di sini praktik baik pembelajaran diferensiasi. Nah, kadang juga kita seperti yang disampaikan, ternyata diferensiasi itu adalah menyesuaikan dengan kebutuhan, ya, bukan semuanya diberikan di Ibu Bapak ya, menyesuaikan dengan kebutuhan. Di sini adalah praktik baik pembelajaran diferensiasi dengan metode no baper. Dari judulnya sudah menarik Ibu Bapak. Mari Ibu Bapak ya dicek, sambil dicek linknya dipelajari ya, untuk menambah wawasan kita dalam penerapan pembelajaran diferensiasi. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan Ibu Bapak. Jika ada yang ingin bertanya, jangan lupa tuliskan di kolom chat ya, atau di chat yang sudah disediakan dalam grup kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Samsia atas pemaparannya. Boleh dong Bapak Ibu peserta memberikan reaction jempolnya di YouTube. Jika Bapak Ibu peserta mengalami kendala atau ada pertanyaan pada modul 4 ini, silakan berdiskusi di Google Chat kelas 2-3 dan nantinya ada tutor yang akan membantu menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu peserta. Narasumber kita yang kedua yang tidak kalah hebatnya ada Pak Mastan yang akan membawakan materi modul 5 mengenai penerapan modul pembelajaran berbasis sumber belajar digital. Pak Mastan, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik Bu. Ya. Baik, saya persilakan kepada Pak Mastan untuk menyampaikan materi. Oke, terlihat ya. Ya, jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Pak Mastan. Saya Duta Teknologi Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017. Kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan modul 5 di mana adalah penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital. Saya yakin Bapak Ibu setelah masuk dalam pembatik level 2 ini, teman-teman Bapak Ibu di kelas 23 ini pasti sudah cakap dengan yang namanya sumber belajar digital. Baik Bapak Ibu, adapun tujuan pembelajaran dari kegiatan kita di modul ini yaitu mendeskripsikan pemanfaatan fitur PMM, kemudian mendeskripsikan pemanfaatan fitur rumah belajar, kemudian mendeskripsikan pemanfaatan fitur sumber belajar digital lainnya, kemudian menerapkan model pembelajaran project based learning, kemudian menerapkan model pembelajaran berbasis game, kemudian menerapkan model pembelajaran berbasis discovery, inquiry learning, kemudian menerapkan model pembelajaran problem based learning, kemudian menerapkan model pembelajaran learning station. Baik, selanjutnya kegiatan belajar pertama atau kegiatan belajar 1. Di mana di sini Bapak Ibu pemanfaatan sumber belajar digital dalam pembelajaran. Di sini Bapak Ibu, apa itu sumber belajar? Ya, jadi materi pembelajaran dalam format digital di mana di sini adalah video, aplikasi, kemudian situs web yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kemudian, mengapa sumber belajar itu penting? Karena
itu dapat memperkaya pembelajaran, meningkatkan motivasi murid, kemudian memfasilitasi pembelajaran mandiri, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif. Kemudian contoh sumber belajar digital, di mana itu Bapak Ibu adalah platform teknologi di mana ada PMM dan rumah belajar, kemudian yang lainnya juga di mana Bapak Ibu bisa melihat di buku.kemdikbud.go.id dan TikTok atau IG Live. Kemudian kegiatan belajar 2, Bapak Ibu di sini adalah yang kita akan bahas adalah pemanfaatan PMM dalam pembelajaran. Di mana PMM ini merupakan platform yang sudah familiar sekali dengan Bapak Ibu ya. Apapun kegiatan kita hari ini semuanya berpusatnya di PMM. Mau kegiatan apapun semuanya pusatnya di PMM ya Bapak Ibu ya. Kemudian adapun fitur-fitur unggahan di PMM di mana di situ adalah ide praktik, di mana sumber inspirasi untuk strategi, metode, dan sumber belajar inovatif. Kemudian ada asesmen murid, di mana di situ adalah alat untuk mengukur tingkat pemahaman siswa dan memetakan kebutuhan belajar mereka. Kemudian ada CP atau ATP, di mana ini adalah capaian pembelajaran. Di mana di sini adalah panduan untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Kemudian selanjutnya adalah perangkat ajar. Kemudahan dalam menyusun modul pembelajaran yang terstruktur dan menarik. Selanjutnya adalah bukti karya, di mana di sini adalah wadah berbagi praktik baik dan hasil karya siswa yang menginspirasi. Setelah itu yang terakhir adalah video pembelajaran. Materi pembelajaran dapat format video yang interaktif dan menarik. Kemudian di sini contoh penerapannya, yang pertama yaitu adalah Ibu Yani. Bu Yani ini merupakan seorang guru bahasa Inggris, berhasil meningkatkan motivasi dan hasil belajar muridnya dengan memanfaatkan fitur PMM. Di mana di sini dia mengidentifikasi masalah, mencari solusi, kemudian melakukan asesmen. Di mana memang kita sekarang itu untuk meningkatkan kompetensi siswa kita harus melakukan asesmen awal ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah merancang pembelajaran, di mana di sini Bu Yani memanfaatkan fitur CP, ATP, dan perangkat ajar untuk membuat modul pembelajaran yang terstruktur dan menarik. Bapak Ibu ya, jadi memang kita dituntut untuk membuat media atau modul pembelajaran yang menarik untuk siswa yang dibutuhkannya di hari ini. Seperti di modul sebelumnya ini sampaikan bahwa hari ini itu pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang aktif. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi pembelajaran. Ibu Yani menggunakan fitur asesmen murid untuk mengukur kemajuan belajar siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Kemudian pemanfaatan rumah belajar dalam pembelajaran. Portal Rumah Belajar merupakan platform pembelajaran online Kemendikbudristek yang menyediakan beragam sumber belajar digital berkualitas untuk guru, siswa, guru, dan masyarakat umum. Ya Bapak Ibu, jadi memang untuk portal Rumah Belajar ini memang dia sekarang muncul dengan tampilan dan gaya yang baru, yang lebih menarik ya Bapak Ibu, dengan slogan belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Di mana fitur-fitur ini dapat diakses game edukasi, laboratorium maya, video pembelajaran, audio, animasi, dan artikel. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses pemanfaatan rumah belajar dalam pembelajaran ini, dan ini juga bisa digunakan untuk siswa-siswi kita di sekolah. Kemudian contoh penerapannya di sini kita lihat Bapak Ibu, Pak Haris, seorang guru SD kelas 4 di lingkungan perkotaan, menghadapi tantangan mengajar materi bagian tubuh-tumbuhan. Dengan keterbatasan lingkungan, Pak Haris menemukan solusi kreatif melalui portal Rumah Belajar. Portal Rumah Belajar mendukung Pak Haris dengan apa saja yang dilakukan Pak Haris, yaitu sumber belajar digital yang beragam, dokumen, artikel, infografis, gambar anatomi, video pembelajaran interaktif, laboratorium maya, dan game edukasi. Pembelajaran interaktif dan menyenangkan, video animasi untuk menjelaskan materi, eksperimen virtual, dan laboratorium maya. Dan serta game edukasi sebagai evaluasi. Hasilnya yang dilakukan oleh Pak Haris adalah siswa lebih antusias dan tertarik pada materi pembelajaran, pemahaman siswa terhadap materi meningkat melalui visualisasi dan praktik langsung. Pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Ya, memang Bapak Ibu, kalau kita menggunakan teknologi untuk mengajar, walaupun tidak semuanya bisa menggunakan teknologi,
Tapi kalau dengan teknologi pasti siswanya lebih antusias dalam menerima pembelajaran di hari itu. Bahkan kita di pekan berikutnya pasti akan selalu ditunggu oleh siswa. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya pemanfaatan sumber belajar lainnya. Di mana di sini yang pertama adalah kita menggunakan perpustakaan digital dengan koleksi buku pendidikan yang lengkap. Itu milik Kemendikbudristek ya, di mana di sini ada alamat websitenya www.buku.kemdikbud.go.id Bapak Ibu. Jadi memang manfaat platform ini adalah memudahkan akses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, mengurangi ketergantungan pada buku cetak, pelajaran lebih interaktif dan fitur multimedia. Ya Bapak Ibu, jadi memang Kemendikbudristek itu menyediakan layanan-layanan seperti ini supaya Bapak Ibu di kelas itu bukan lagi berfokus pada buku cetak, tapi pada buku digital yang lebih menarik dan lebih berwarna seperti itu. Kemudian tren media sosial sebagai sumber belajar. Bapak Ibu, kita biasa menggunakan tren media sosial ya Bapak Ibu ya, TikTok Live, Instagram Live. Biasa kita menggunakan hal-hal itu yang dulunya hanya untuk JJ-an atau gaya-gayaan anak-anak muda, tapi hari ini digunakan oleh Bapak Ibu guru yang lebih keren untuk mengemas pembelajaran lebih menarik gitu ya di situ. Jadi memang Bapak Ibu dengan kondisi yang demikian memang kita sesuai dengan zaman hari ini ya. Jadi memang kita itu lebih harus up to date, jangan sampai kalah dengan siswa-siswi kita. Kemudian kita bisa menggunakan live chat, memungkinkan diskusi interaktif dan partisipatif. Tapi dengan dalih jangan sampai walaupun kita menggunakan media-media daring seperti ini, kita juga harus sering-sering juga offline dengan anak-anak. Untuk apa? Untuk berdiskusi. Supaya apa? Ikatan psikologis kita dengan siswa kita juga bisa dapat begitu Bapak Ibu. Kemudian manfaat live streaming ini adalah sebagai sarana diskusi dan tanya jawab yang menarik, alternatif kelas tatap muka pada kondisi tertentu ya. Jadi kondisi tertentu maksudnya di sini adalah jika Bapak Ibu sedang berhalangan hadir ke dalam kelas. Kemudian contoh penerapannya di sini adalah Bu Nada menggunakan buku digital dari website buku.kemdikbud.go.id sebagai sumber belajar tambahan, di mana beliau memilih materi tentang musik tradisional daerah untuk kelas 4 SD sekolah dasar. Kemudian fokus pembelajaran pada alat musik angklung, gamelan, dan sasando. Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Nada, yang pertama itu hari pertama Bu Nada menampilkan gambar alat musik dari buku digital melalui proyektor. Ya, jadi kita menggunakan medianya adalah salah satunya adalah proyektor. Kemudian beliau menjelaskan jenis-jenis alat musik tradisional dari berbagai daerah. Contoh musik dari buku digital diputar untuk memperkaya pengalaman belajar. Kemudian di hari kedua, Bu Nada mengadakan live streaming via Instagram dengan musisi tradisional dari Jawa Tengah. Ya, jadi luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi walaupun mereka berjauhan, tapi mereka bisa berada dalam satu tempat dengan live streaming. Ya, live streaming ya. Kemudian musisi memperkenalkan angklung dan memainkan beberapa lagu tradisional. Sesi tanya jawab interaktif diadakan untuk meningkatkan partisipasi murid. Kemudian model-model pembelajaran, game based learning. Kemudian yang kedua itu adalah discovery inquiry learning, kemudian problem based learning atau PBL, kemudian station learning. Kemudian selanjutnya itu adalah yang pertama adalah project based learning ya, di mana di sini merupakan model pembelajaran inovatif yang menerapkan berbagi strategi yang mengarah pada peningkatan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif yang menitik beratkan pada aktivitas murid untuk menghasilkan produk hasil dari proyek yang dilakukan. Kemudian sintaksnya, di mana di sini Bapak Ibu kita melihat yang pertama yaitu adalah guru fasilitasi murid dengan memberikan pertanyaan semantik yang mengarahkan murid untuk membuat proyek. Kemudian yang kedua, guru memfasilitasi murid untuk merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian proyek beserta pengelolaannya. Kemudian yang ketiga, guru memberikan pendampingan kepada murid melakukan penjadwalan semua kegiatan yang telah dirancangnya. Setelah itu yang keempat, guru memfasilitasi dan mementoring murid dalam melaksanakan rancangan proyek yang telah dibuat. Kemudian yang kelima, guru memfasilitasi murid untuk menyusun laporan, kemudian mempresentasikannya dan mempublikasikan hasil karya. Kemudian yang keenam,
guru dan murid pada akhirnya proses pembelajaran melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas proyek. Jadi memang Bapak Ibu, kalau kita dalam belajar itu harus melakukan refleksi, di mana kita bisa mengetahui itu apakah siswa kita senang atau bagaimana pemahaman tingkat pemahaman mereka dalam proses pembelajaran yang kita lakukan pada hari tersebut atau pertemuan tersebut. Kemudian sumber belajar digital, di mana di sini adalah PBL, di mana di sini adalah kita melihat penentuan pertanyaan berdasarkan mendasar, di mana di sini adalah memberikan contoh kasus atau gambar video tentang permasalahan kehidupan sehari-hari yang bisa didapatkan dari media sosial. Kemudian yang kedua adalah penentuan pertanyaan mendasar, di mana di sini adalah memberikan contoh kasus, gambar, atau video tentang permasalahan kehidupan sehari-hari yang bisa didapatkan dari media sosial. Kemudian penilaian hasil, di mana di sini memanfaatkan media sosial kembali sebagai sarana presentasi dan publikasi hasil karya murid. Kemudian selanjutnya adalah game-based learning. Game-based learning atau pembelajaran berbasis permainan merupakan model pembelajaran yang menggunakan aplikasi permainan atau game yang telah dirancang khusus untuk membantu dalam proses pembelajaran. Kemudian sintak game-based learning, yang pertama adalah memilih permainan sesuai topik, yang kedua penjelasan konsep, yang ketiga aturan mainnya bagaimana, kemudian kita bermain game, kemudian merangkum pengetahuan, kemudian yang keenam melakukan refleksi. Tetap pada refleksi ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kemudian sumber belajar digital. Kemudian sumber belajar digital di sini adalah pemanfaatan sumber belajar digital. Pada model ini terjadi pada tahapan memilih jenis permainan sesuai topik dan permainan game. Kemudian discovery inquiry learning. Discovery inquiry learning ini merupakan proses belajar yang berpusat pada murid, di mana murid harus mengerahkan seluruh pengetahuan dan keterampilannya untuk menemukan solusi dalam masalah melalui proses penelitian. Kemudian sintaknya, di mana di sini ada 6 sintak, di mana yang pertama itu adalah simulasi atau pemberian rangsangan, yang kedua adalah problem statement atau identifikasi masalah, kemudian data collection atau pengumpulan data, kemudian data processing atau pengelolaan data, kemudian verification atau pembuktian, kemudian yang terakhir adalah generation, menarik kesimpulan, di mana di saat menarik kesimpulan ini sama juga dengan memberikan refleksi kepada anak didik kita. Kemudian selanjutnya sumber belajar digital atau discovery inquiry learning. Yang pertama itu adalah stimulation atau pemberian rangsangan, di mana di sini ada sumber belajar digital dimanfaatkan sebagai bahan stimulus. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan data, informasi yang dikumpulkan secara kolaboratif melalui sumber belajar digital. Kemudian sumber belajar digital discovery inquiry learning. Yang pertama yaitu Bapak Ibu kita memberikan seperti yang tadi di depan tadi, yaitu kita memberikan stimulus, ya, pemberian rangsangan, kemudian kita mengumpulkan data. Kemudian yang selanjutnya adalah problem based learning. Problem based learning merupakan pembelajaran yang menggunakan masalah kontekstual yang dihadapi oleh murid untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah serta mendapatkan konsep atau inti materi dari mata pelajaran. Jadi selama kurikulum Merdeka itu sekarang itu siswa kita dilatih untuk bagaimana mereka bisa berpikir kritis. Oke, baik Bapak Ibu, untuk kelas 2-3 selanjutnya itu adalah sumber belajar digital. Di mana di sini sumber belajar digital itu ada orientasi siswa kepada masalah, kemudian mengorganisasi siswa untuk belajar, kemudian yang ketiga membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, kemudian yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, kemudian yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian selanjutnya adalah sumber belajar digital, di mana di sini adalah hampir sama, yaitu yang pertama adalah orientasi siswa kepada masalah, kemudian membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya Bapak Ibu. Kemudian learning station, di mana di sini merupakan model pembelajaran yang di mana kelompok kecil murid bergerak melalui banyak pusat pembelajaran atau stasiun yang memungkinkan guru untuk membedakan
pengajaran dengan memasukkan kebutuhan siswa, minat, dan gaya belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah syntax learning station. Di sini ada 4 ya. Kemudian yang pertama itu adalah membagi siswa menjadi beberapa kelompok, kemudian memilih jenis stasiun pembelajaran dan pergerakan siswa ke stasiun, kemudian ringkasan kegiatan, kemudian yang keempat adalah penilaian. Kemudian sintaksnya memilih jenis stasiun pembelajaran dan pergerakan siswa ke stasiun merupakan langkah pada model pembelajaran ini yang sangat memungkinkan pemanfaatan sumber belajar digital di dalamnya. Anda dapat menyediakan berbagai aktivitas dengan sumber belajar digital yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Kemudian, penerapan model pembelajaran dengan pemanfaatan sumber belajar digital yang tepat dapat menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran serta menghadirkan pembelajaran yang lebih interaktif, kreatif, berkualitas, dan mampu mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Ya, Bapak Ibu. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, dengan kita memanfaatkan TIK dalam pembelajaran, kita mampu mengajar dengan senang tanpa ada merasa capek atau lelah dalam proses pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam modul 5 ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan nanti akan moderator arahkan kita ke Google Chat. Bukan seperti itu ya Bu ya? Oke, baik. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Karena lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mastan, luar biasa, sangat menginspirasi materi yang disampaikan, dan semoga membantu mempermudah Bapak Ibu dalam kegiatan belajar modul 5 ini. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan pada Google Chat, yang nantinya akan dibantu oleh tutor kelas 23. Selanjutnya kita masuk pada modul terakhir, yaitu modul 6, mengenai pengelolaan kelas terintegrasi TIK dalam pembelajaran, yang akan dibawakan oleh tutor kita, Pak Antonius. Bagaimana kabarnya Pak Antonius di NTT? Kabarnya puji Tuhan baik-baik saja, Pak. Baik ya. Baik, Pak Antonius, saya persilakan untuk menyampaikan materi. Oke, baik. Saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat, Bu ya? Ya, sudah terlihat jelas. Oke, baik. Halo Bapak, Ibu, guru hebat, peserta pembatik level 2, khususnya pada kelas implementasi 23. Perkenalkan, saya Antonius Trisanto Tukan, saya merupakan Duta Teknologi Kemendikbudristek untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu terkait dengan modul 6, yaitu pengelolaan kelas terintegrasi TIK dalam pembelajaran. Jadi untuk materi ini sebenarnya keberlanjutan dari materi-materi yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya, baik itu terkait dari modul 4 hingga modul 5, dan nyambungnya pada bagaimanakah mengintegrasikan TIK itu dalam pembelajaran. Baik Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi digital itu telah mengubah pembelajaran dengan menggabungkan model daring dan tatap muka itu menciptakan pengalaman belajar yang lebih holistik. Oleh karena itu, kita sebagai guru, sebagai pendidik harus mampu untuk memahami teknologi dan mampu untuk menyusun bagaimanakah strategi untuk dapat mengintegrasikan kedua model ini secara lebih optimal. Oleh karena itu, pada kegiatan belajar yang pertama, kita akan terlebih dahulu bersama-sama belajar tentang seperti apakah lingkungan belajar dalam pembelajaran. Mendengar kata lingkungan belajar, saya yakin Bapak Ibu guru hebat di sini sudah tahu tentang apa itu lingkungan belajar. Nah, untuk kegiatan belajar satu ini, tujuan belajarnya adalah Bapak Ibu dapat memahami terkait dengan lingkungan belajar, lalu memahami juga terkait dengan LMS untuk pembelajaran. Sementara pada indikator pencapaian kompetensinya, peserta pembatik diharapkan mampu menjelaskan pengertian lingkungan belajar, kemudian menjelaskan lingkungan belajar secara luring dan daring, kemudian menjelaskan pengertian blended learning, hybrid learning, kemudian dapat menjelaskan juga mengenai learning management system dan juga contoh LMS dalam pembelajaran.
Mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu, bisa memberikan jawaban lewat kolom komentar di Google Chat. Bapak Ibu bisa sebutkan contoh-contoh lingkungan belajar yang pernah Bapak Ibu manfaatkan dalam pembelajaran. Silakan Bapak Ibu, silakan dimasukkan, diketikkan pada kolom komentar pada Google Chat. Untuk lingkungan belajar itu sendiri Bapak Ibu, kalau kita mendalami arti dari belajar Bapak Ibu ya, belajar itu sendiri merupakan suatu proses perubahan tingkah laku pada individu melalui interaksinya dengan lingkungannya. Jadi di sini ada kata lingkungan Bapak Ibu. Jadi proses belajar itu tidak lepas dari lingkungan, karena seseorang dapat mengalami proses perubahan tingkah laku jika dia berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, lingkungan belajar itu sendiri merupakan sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu. Lingkungan pendidikan juga pada hakikatnya itu merupakan sesuatu yang ada di luar individu, yang juga berpengaruh terhadap prestasi belajar tersendiri yang terdiri atas lingkungan keluarga, kemudian sekolah, dan juga masyarakat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, lingkungan belajar itu berperan penting dalam proses pendidikan, di mana dengan menciptakan lingkungan yang aman, yang nyaman, dan kondusif akan membantu peserta didik dalam belajar, mengubah perilaku, mencapai prestasi yang baik, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa, di sini kita akan membahas dua contoh lingkungan belajar Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah lingkungan belajar luring. Nah, saya yakin kalau mendengar kata luring kita semua sudah sangat familiar. Jadi lingkungan belajar luring itu sendiri merupakan lingkungan belajar yang tidak memerlukan jaringan internet dan berlangsung melalui interaksi tatap muka. Untuk lingkungan belajar luring ini Bapak Ibu ada keuntungan dan juga kekurangannya. Untuk keuntungan atau kelebihannya itu yang pertama, kontrol kelas secara langsung, karena ini merupakan lingkungan belajar di mana guru dan murid berada dalam satu ruangan kelas, tentu saja memudahkan Bapak Ibu dalam melakukan kontrol atau pemantauan kepada peserta didik. Yang kedua, juga memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan umpan balik secara langsung, kemudian keterlibatan dalam konteks sosial yang kaya, lalu terbuka akan praktik langsung. Jadi berbagai kegiatan praktik atau simulasi yang secara langsung dapat dilakukan dengan mudah pada lingkungan belajar luring. Kemudian kekurangannya Bapak Ibu yang pertama adalah biaya yang tinggi untuk fasilitas. Kemudian keterbatasan akses sumber belajar, karena pada lingkungan belajar luring pada umumnya sumber belajarnya itu adalah modul atau bahan ajar cetak Bapak Ibu. Jadi terbatas untuk sumber belajarnya. Kemudian keterbatasan dalam fleksibilitas waktu dan tempat, artinya pada lingkungan belajar luring ini kita terikat pada waktu dan tempat. Kita hanya belajar di waktu tertentu dan di kelas di tempat tertentu saja Bapak Ibu, jadi tidak fleksibel. Dan yang terakhir, interaksi terbatas dalam lingkup kelas saja. Sementara lingkungan belajar yang kedua adalah lingkungan belajar daring. Nah, lingkungan belajar daring ini merupakan lingkungan belajar yang mendukung kegiatan belajar tanpa melakukan tatap muka. Jadi dengan memanfaatkan konektivitas atau jaringan internet dan platform teknologi yang mendukung. Kalau lingkungan belajar daring ini tentu saja sangat terasa manfaatnya saat masa pandemi kemarin Bapak Ibu ya, di mana tidak ada aktivitas pembelajaran di sekolah sehingga murid dan guru belajar secara daring. Nah, untuk lingkungan belajar daring ini kelebihannya yang pertama Bapak Ibu, alternatif tanpa membutuhkan kehadiran fisik. Jadi tidak perlu kita bertatap muka secara langsung, melainkan melalui ruang virtual atau secara daring. Lalu mendorong kemandirian dan interaksi jarak jauh. Jadi pada kegiatan belajar daring, murid akan lebih mandiri. Selanjutnya, sumber belajar yang berlimpah dan TIK yang intensif. Artinya dengan kegiatan belajar daring, murid bisa mencari referensi ataupun materi dari berbagai sumber. Jadi sumber manapun bisa dimanfaatkan oleh murid untuk bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru. Kemudian penilaian dan evaluasi lebih efisien secara digital. Jadi berbeda secara luring, secara daring ini Bapak Ibu tinggal kita menginput soalnya pada aplikasi tertentu, lalu secara sistemnya akan memberikan kita hasilnya tanpa kita perlu mengoreksinya secara manual satu persatu siswa. Jadi lebih mudah untuk lingkungan belajar daring. Akan tetapi kekurangannya adalah akan terhambat apabila ada kendala internet dan perangkat. Jadi kalau mungkin bagi Bapak Ibu yang sekolahnya berada di wilayah-wilayah yang memiliki koneksi internet yang terbatas, tentu saja lingkungan belajar daring ini akan sulit untuk dioptimalkan. Begitu pula keterbatasan perangkat juga akan mempengaruhi lingkungan belajar daring ini. Kemudian pada lingkungan belajar daring ini
kurang bimbingan langsung dari guru untuk mengarahkan. Jadi gurunya lebih cenderungnya kayak seperti ini Bapak Ibu, saya menyampaikan materi kepada Bapak Ibu secara daring. Jadi kurang adanya bimbingan secara langsung jika diimplementasikan. Lalu sulit untuk memantau perkembangan karakter dan perilaku. Jadi bisa saja jika kita melakukan Google Meet misalnya Bapak Ibu ya untuk mengundang siswa belajar bersama, jika siswanya mematikan kamera, otomatis guru tidak tahu apa aktivitas yang dilakukan siswa di balik laptopnya. Apakah dia benar-benar mendengarkan penjelasan dari guru atau melakukan aktivitas bersama guru, ataukah dianya malah meninggalkan laptop dan melakukan aktivitas yang di luar dari aktivitas pembelajaran. Itu adalah salah satu kekurangan dari lingkungan belajar daring. Lalu kendala fasilitasi saat pembelajaran praktikum. Walaupun memang saat ini ada platform teknologi yang menyediakan untuk simulasi secara daring Bapak Ibu, tetapi akan lebih optimal jika praktikum atau simulasi itu dilakukan secara langsung Bapak Ibu. Selanjutnya blended learning. Jadi blended learning ini merupakan pembelajaran campuran yang merupakan metode inovatif yang menggabungkan pembelajaran tatap muka di kelas dengan pembelajaran daring Bapak Ibu. Nah, metode blended learning ini sendiri bertujuan meningkatkan pembelajaran mandiri secara aktif oleh peserta didik dan mengurangi waktu belajar secara tatap muka di kelas. Nah, Bapak Ibu, model ini menggabungkan 3 komponen utama, yaitu pembelajaran secara daring, kemudian pembelajaran tatap muka, dan juga pembelajaran mandiri. Selain blended learning, ada juga hybrid learning. Jadi berbeda dengan blended learning tadi, hybrid learning ini menggunakan pendekatan model pendidikan yang menggabungkan pembelajaran daring dengan pengajaran di ruang kelas nyata, seperti waktu sekolah tatap muka pada umumnya. Nah, jadi secara sederhananya, pada pembelajaran hybrid ini, guru menyampaikan materi atau pembelajaran dalam 2 format, yaitu secara daring dan luring. Nah, jadi di waktu yang bersamaan, guru ini mengajar kepada siswa yang ada di kelas dan juga mengajar siswa yang sedang bergabung secara online, secara daring Bapak Ibu. Jadi di satu waktu mengajar menggunakan 2 media, yaitu secara tatap muka langsung dan juga secara daring Bapak Ibu. Kemudian LMS Bapak Ibu. LMS atau Learning Management System merupakan platform pembelajaran yang berbasis teknologi yang memungkinkan pembelajaran daring yang fleksibel dan mudah diakses. Nah, untuk LMS ini sendiri Bapak Ibu harus mempunyai fitur-fitur yang dapat mampu memudahkan murid untuk belajar. Nah, salah satunya adalah user friendly Bapak Ibu. Artinya LMS yang baik itu adalah LMS yang mampu menampilkan halaman antarmuka yang menarik dan memudahkan pengguna. Jangan sampai malah LMS yang dihadirkan itu membuat siswa kebingungan harus klik mana, harus tekan mana untuk memulai pembelajaran. Nah, pada LMS juga diharapkan ada panduannya sehingga murid dapat mengetahui bagaimana proses belajar dengan menggunakan learning management system tersebut Bapak Ibu. Kemudian di LMS juga ada fitur pendaftaran daring. Jadi fitur ini membantu murid untuk mendaftar dan masuk secara daring pada learning management system dengan berbagai peran yang tersedia. Bisa perannya sebagai admin, sebagai guru maupun peserta didik dan juga orang tua. Lalu kelas daring artinya dalam LMS itu menyajikan proses belajar mengajar tanpa mengharuskan kontak fisik. Jadi dalam kelas daring ini dapat menyajikan beragam materi, sumber belajar, dan juga aktivitas belajar yang secara mandiri Bapak Ibu. Lalu di LMS juga perlu ada kuis, tugas, dan ujian daring. Jadi fitur ini memungkinkan untuk dilakukannya asesmen atau evaluasi Bapak Ibu. Lalu ada ruang diskusi, di mana ruang diskusi ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling berbagi, bertukar pikiran, bertukar pendapat maupun ide dan diskusi secara real time Bapak Ibu. Lalu yang terakhir adalah laporan. Jadi laporan ini menjadi fitur yang memungkinkan pemantauan kemajuan belajar secara komprehensif dari setiap peserta didik. Jadi fitur laporan ini akan memudahkan guru untuk memantau perkembangan siswa dalam penggunaan LMS dalam pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu untuk LMS ini sendiri Bapak Ibu tentu saja ada keunggulannya dan juga ada kelemahannya Bapak Ibu. Keunggulan utama dari LMS itu Bapak Ibu adalah kemampuannya dalam menyediakan platform pembelajaran terpadu yang memungkinkan akses yang mudah terhadap berbagai sumber belajar dari Bapak Ibu ya, sesuai dengan fitur-fitur dari LMS tadi yang memudahkan murid dan memungkinkan murid untuk belajar secara lebih baik.
Nah, sementara kekurangan LMS tentu saja membutuhkan kuota data, kemudian akses internet, dan juga konektivitas, lalu perangkat, seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk kekurangan LMS ini hampir sama tadi dengan kekurangan pada lingkungan belajar daring. Artinya guru juga sulit memantau perilaku dan karakter siswa. Dan untuk penggunaan LMS ini tentu saja perlu keahlian dari seorang guru untuk bisa mendesain atau membuat LMS yang memudahkan peserta didik dalam belajar. Selanjutnya Bapak Ibu, mengenal contoh aplikasi LMS. Jadi untuk aplikasi LMS ini ada banyak sekali Bapak Ibu ya, saya yakin banyak Bapak Ibu yang tahu dan bahkan sudah menggunakannya. Nah, LMS itu sering dijuluki sebagai platform e-learning atau sistem manajemen konten pembelajaran atau learning content management system. Nah, beberapa contoh LMS yang populer Bapak Ibu antara lain Moodle, kemudian Schoology, Canvas, Dokeos, eTutor, Google Classroom, dan juga Microsoft Teams. Yang pertama Bapak Ibu kita akan sama-sama belajar tentang Google Classroom. Nah, Google Classroom ini merupakan salah satu layanan pada Google Workspace for Education yang mana kita bisa menggunakan Google Classroom ini dengan menggunakan akun belajar ID yang sudah dimiliki oleh setiap guru dan juga peserta didik. Yang mana akun ini memberikan akses yang mudah ke layanan pembelajaran berbasis elektronik termasuk Google Classroom ini sebagai LMS yang memfasilitasi interaksi dan manajemen kelas antara peserta didik dan juga pendidik. Nah, Bapak Ibu, Google Classroom ini menjadi salah satu solusi terbaik untuk pengelolaan kelas secara daring karena kegunaannya kemudian mudah juga, fitur-fiturnya user friendly tadi Bapak Ibu, jadi akan membantu interaksi antara pendidik dan peserta didik secara lebih baik. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti di modul itu Bapak Ibu ada contoh bagaimanakah pemanfaatan Google Classroom. Bapak Ibu bisa menonton video tersebut untuk bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu terkait dengan bagaimana pemanfaatan Google Classroom untuk pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Setelah Google Classroom ada juga Microsoft Teams Bapak Ibu ya. Jadi Microsoft Teams ini adalah aplikasi kolaborasi yang mendukung lingkungan kerja hybrid dan membantu pendidik mengatur kelas dengan efisien. Jadi fitur seperti konferensi video, obrolan, dan berbagi file memungkinkan interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik. Jadi konsep dari Microsoft Teams ini hampir sama tadi dengan Google Classroom, menyediakan layanan untuk mendukung pembelajaran secara LMS, Learning Management System, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti ada guru bisa memberikan materi, tugas, dan pemberitahuan serta umpan balik yang instan kepada peserta didik. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada di modul juga ada video yang bisa Bapak Ibu tonton untuk memahami tentang cara membuat kelas maupun learning LMS pada Microsoft Teams. Lalu Moodle Bapak Ibu, Moodle ini adalah singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Jadi merupakan sebuah perangkat lunak berbasis situs web yang digunakan dalam konteks kegiatan belajar mengajar. Jadi Moodle ini merupakan sebuah platform open source yang dirancang khusus untuk pengelolaan kelas yang terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu Bapak Ibu, sama seperti LMS lainnya, Moodle juga menyediakan fitur seperti pengaturan tugas, penjadwalan, dan sistem penilaian yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, salah satu keunggulan dari Moodle dibandingkan LMS lainnya adalah Moodle ini selain dapat digunakan secara daring, juga dapat digunakan secara luring. Contoh penggunanya adalah dengan awan penggerak Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu khususnya yang berada di daerah 3T maupun daerah yang memiliki keterbatasan dalam koneksi internet bisa memanfaatkan awan penggerak. Sistem awan penggerak ini seperti PMM, Platform Merdeka Mengajar, sehingga memberikan kesempatan kepada guru yang berada di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan dari internet ataupun 3T untuk bisa belajar, untuk bisa mengembangkan karya Bapak Ibu, untuk bisa mengikuti perkembangan terkait dengan kurikulum kita saat ini, kurikulum Merdeka khususnya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah contoh bagaimanakah menggunakan e-learning dengan Moodle, bisa Bapak Ibu tonton melalui tautan yang ditautkan pada modul. Selanjutnya Canvas. Canvas ini juga sama, LMS yang terkenal dan inovatif, digunakan di bidang pendidikan untuk mengelola dan menyampaikan pembelajaran melalui platform daring dengan reputasi antarmuka yang mudah dipahami dan beragam fitur yang canggih. Nah, jika Bapak Ibu pernah membuka fitur LMS pada platform Merdeka Mengajar, PMM itu kita digunakan Canvas ini Bapak Ibu, LMS ya, menggunakan aplikasi Canvas. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan masuk pada kegiatan belajar yang kedua, yakni pengelolaan kelas terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif berpusat pada peserta didik.
Nah, pada kegiatan belajar kedua ini, Bapak Ibu diharapkan dapat menjelaskan pengelolaan kelas terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif berpusat pada peserta didik. Kemudian bisa memahami juga terkait dengan refleksi dan praktik baik dalam pengelolaan kelas terintegrasi TIK. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Jadi di ilustrasi ini ada seorang guru yang bernama Bu Gendis. Dia ini menyapa muridnya, selamat pagi anak-anak, kemudian disapa oleh muridnya kembali, selamat pagi Bu. Lalu akan ada satu topik yang diajarkan yakni tentang gerhana bulan. Nah, untuk mempelajari materi ini, ibu gurunya Bu Gendis ini meminta setiap siswa secara bergiliran membaca buku halaman 47 ya, halaman 47 terkait dengan gerhana bulan ini. Jadi siswa secara bergantian hingga siswa terakhir membaca tentang gerhana bulan. Lalu setelah semua siswa selesai membaca, Bu Gendis menjelaskan kembali tentang materi gerhana bulan ini. Setelah selesai menjelaskan, Bu Gendis kembali bertanya, anak-anak, apakah ada yang belum jelas terkait dengan penjelasan dari Bu Gendis tadi? Lalu murid-muridnya menjawab, tidak Bu, semuanya sudah jelas. Nah, kemudian Bu Gendis melakukan asesmen atau penilaian. Nah, ketika dicek hasil asesmen peserta didik, rupanya banyak murid yang hasil atau nilainya itu tidak atau belum mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, artinya nilainya masih di bawah Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai pembelajaran yang dilakukan Bu Gendis ini? Nah, Bapak Ibu bisa mengetik jawabannya pada kolom komentar di Google Chat. Kira-kira dari ilustrasi tadi, menurut Bapak Ibu seperti apakah pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Gendis? Silakan Bapak Ibu berinteraksi di Google Chat. Oke. Kemudian bagaimanakah menurut Bapak Ibu solusi untuk permasalahan Bu Gendis? Dan apakah Bapak Ibu pernah mengalami situasi yang sama seperti yang dialami oleh Bu Gendis? Lalu kira-kira bagaimana solusinya? Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Nanti Bapak Ibu bisa memasukkan jawabannya pada kolom komentar di Google Chat untuk kita saling berdiskusi di Google Chat Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, di sini ditampilkan kerucut pengalaman belajar oleh Edgar Dale yang mana menggambarkan seberapa banyak informasi yang dapat diserap dan diingat oleh seseorang dalam belajar. Nah ini, semakin peserta didik mengalami pengalaman belajar secara langsung, mereka akan lebih mudah mengingat dan menyerap informasi tersebut. Jika kita kaitkan kerucut ini dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Gendis tadi, kita bisa mengetahui bahwa Bu Gendis itu melakukan dua kegiatan utama Bapak Ibu, yaitu ceramah dan juga membaca. Yang mana ceramah dan membaca ini berada pada puncak atau puncak kerucut Bapak Ibu ya. Sehingga ceramah dan membaca ini hanya memberikan sedikit informasi yang dapat diserap oleh peserta didik. Nah, sementara pada bagian alas atau dasar kerucut itu adalah dengan melakukan presentasi atau mengajari yang lain. Jadi jika siswa diberi kesempatan untuk presentasi, bahkan mengajari yang lain, mengajari peserta didik yang lain tentang topik gerhana bulan tadi, maka otomatis informasi yang dapat diingat dan dapat diserap oleh peserta didik tersebut akan semakin banyak dan semakin baik Bapak Ibu. Nah, pembelajaran kurikulum merdeka ini yang berpusat pada peserta didik tentu saja akan membantu peserta didik dalam pengalaman belajarnya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita bicara mengenai pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas itu sendiri adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi peserta didik untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Nah, pengelolaan kelas ini menjadi upaya bagi guru untuk mempersiapkan pembelajaran, mulai dari perencanaan, kemudian bahan ajar, sarana dan prasarana, kemudian melakukan pembelajaran efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk pada program pembatik ini, nah karena nama juga program pembatik pembelajaran berbasis TIK, jadi di sini diharapkan Bapak Ibu dapat melakukan pengelolaan kelas yang berbasis TIK. Pertanyaannya, mengapa pengelolaan kelas harus berbasis TIK? Pertama Bapak Ibu, karena generasi peserta didik saat ini itu sudah menggunakan teknologi dalam keseharian mereka. Jadi hampir semua siswa bahkan setiap harinya menggunakan gadget atau handphone dalam kehidupan mereka Bapak Ibu. Oleh karena itu, perlu untuk pembelajarannya itu dilakukan terintegrasi dengan TIK. Sehingga ini menjadi salah satu pilihan yang dapat dilakukan oleh guru agar dapat memberikan pengalaman belajar langsung kepada siswa. Nah, pengintegrasian TIK dalam pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan TIK, kemudian membangun kecakapan berpikir kritis, melatih kerjasama dan juga kolaborasi, serta untuk memecahkan masalah dan
melatih komunikasi yang efektif bagi peserta didik. Bapak Ibu, integrasi TIK dalam pembelajaran itu membutuhkan kreativitas Bapak Ibu sebagai pendidik. Bukan seberapa canggih teknologi yang Anda gunakan di kelas, namun fokusnya ada pada seberapa aktif peserta didik Anda terlibat dalam pembelajaran. Teknologi itu digunakan sebagai jembatan yang bisa menghubungkan perbedaan generasi antara pendidik dan juga peserta didik. Dengan memberikan hal yang peserta didik sukai, diharapkan mereka akan lebih senang dan juga lebih nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah setiap pembelajaran itu kita harus memanfaatkan TIK? Itu nanti menyesuaikan Bapak Ibu, menyesuaikan dengan Bapak Ibu perlu melakukan namanya identifikasi kebutuhan. Bapak Ibu tidak perlu memaksakan setiap materi harus pakai TIK, karena jangan sampai malah TIK itu akan mempersulit peserta didik untuk bisa memahami materi yang diajarkan. Jadi jangan memaksakan diri dengan teknologi yang sangat canggih, tetapi sulit untuk diaplikasikan maupun sulit digunakan oleh peserta didik. Tapi gunakanlah teknologi yang sederhana yang mampu dimanfaatkan secara optimal oleh peserta didik. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah beberapa metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran terintegrasi TIK. Yang pertama itu resource based learning, artinya pembelajaran dengan memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber belajar, baik itu sumber belajar berupa bahan ajar yang cetak maupun sumber belajar daring Bapak Ibu. Kemudian case atau problem based learning ini seperti yang dipaparkan oleh pemateri sebelumnya, jadi pembelajaran berbasis masalah. Jadi guru terlebih dahulu menampilkan atau memberikan masalah untuk kemudian dipecahkan oleh peserta didik. Lalu ada simulation based learning, artinya pembelajaran dengan menggunakan cara simulasi. Jadi ada platform-platform tertentu yang mampu menyediakan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bisa melakukan simulasi secara daring walaupun tidak optimal ketika kita melakukannya secara langsung. Ada pula collaborative based learning, artinya pembelajaran secara kolaborasi Bapak Ibu, jadi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling berdiskusi, saling bertukar ide dan gagasan untuk bisa menemukan informasi baru dan juga menemukan terkait bagaimanakah materi pembelajaran yang dilaksanakan. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu pengelolaan kelas dalam implementasi kurikulum Merdeka menurut standar proses. Jadi penggunaan sumber daya TIK dalam pembelajaran itu memerlukan perencanaan matang agar pelaksanaan pembelajaran dapat memenuhi standar tersebut. Nah, untuk pengelolaan kelasnya harus dimulai dari perencanaan pembelajaran Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu menganalisis CP, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran, lalu Bapak Ibu merumuskan kegiatan pembelajaran atau cara untuk mencapai tujuan belajar, lalu merumuskan asesmen atau cara menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Lalu pada saat pelaksanaan pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, kemudian memberikan ruang untuk prakarsa, kreativitas, dan kemandirian. Dan Bapak Ibu juga perlu melakukan penilaian proses pembelajaran. Jadi ada melalui asesmen, baik itu asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, tips yang dapat Bapak Ibu terapkan dalam pengelolaan kelas terintegrasi TIK Bapak Ibu. Jadi pendidik Bapak Ibu perlu yang pertama itu perlu mengembangkan kompetensi terutama dalam pengelolaan kelas dan TIK, dan program pembatik ini dapat menjadi salah satu cara bagi Bapak Ibu untuk bisa mengembangkan kompetensi dalam pengelolaan kelas berbasis TIK, karena pada program pembatik ini Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana teknologi dan penerapannya di dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, pendidik perlu fleksibel dan siap mengadaptasi perubahan teknologi yang terjadi. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa teknologi itu pasti akan berkembang, tidak akan stuck atau berhenti di titik tertentu, tapi akan terus berkembang. Oleh karena itu, Bapak Ibu juga harus fleksibel dan siap untuk mengadaptasi perubahan teknologi. Karena bisa saja teknologi yang dianggap hari ini mudah, siapa tahu nanti di waktu-waktu yang akan datang malah ada teknologi baru yang lebih mudah daripada teknologi pada hari ini. Kemudian yang ketiga, cobalah Bapak Ibu melibatkan peserta didik dalam pemilihan dan penggunaan TIK. Jadi siswa juga dilibatkan untuk pemilihan ataupun penentuan TIK yang akan digunakan.
Yang keempat, umpan balik, refleksi, dan evaluasi itu perlu dilakukan di setiap proses pembelajaran agar Bapak Ibu bisa tahu, oh ada ini keunggulan pembelajaran yang saya lakukan, oh ini kelemahannya, dari keunggulan ini oh bisa saya pertahankan, dari kelemahan ini bisa saya perbaiki pada pembelajaran selanjutnya. Kemudian kolaborasi dengan rekan guru dan pihak terkait dapat membantu Bapak Ibu untuk mengatasi permasalahan dalam penggunaan alat TIK dan saling berbagi dengan rekan guru Bapak Ibu dalam komunitas belajar juga penting untuk bisa membantu Bapak Ibu dalam mengimplementasikan dan memberikan solusi jika ada permasalahan yang Bapak Ibu hadapi dalam pengintegrasian TIK dalam pembelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah pengelolaan kelas terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif berpusat pada peserta didik. Nah, Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu lakukan pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, adalah identifikasi Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu melakukan identifikasi situasi awal lingkungan belajar. Langkah yang kedua adalah Bapak Ibu perlu meningkatkan kompetensi profesional penggunaan TIK dalam pembelajaran. Lalu Bapak Ibu memilih platform pembelajaran yang sesuai, lalu menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau model pembelajaran lain yang memfokuskan pada kolaborasi. Jadi lebih mengutamakan kolaborasi pada peserta didik, artinya berpusat pada peserta didik Bapak Ibu ya. Lalu minta umpan balik dari siswa atas pembelajaran yang dilakukan, melakukan refleksi dan evaluasi terutama bagaimanakah penggunaan TIK dan kolaborasi siswa. Lalu yang terakhir adalah memberikan motivasi dan apresiasi atas kemajuan siswa dalam pembelajaran, karena dengan motivasi dan apresiasi ini akan memberikan membuat siswa lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu ini merupakan salah satu cerita inspiratif sama seperti yang disampaikan oleh pemateri pertama tadi. Salah satunya adalah Smart Telaga, strategi membangun pembelajaran tanpa internet dari Lembah Telaga Puncak, di mana pada video ini Bapak Ibu akan menyaksikan atau menonton tentang bagaimanakah seorang guru di daerah yang blank spot atau memiliki keterbatasan jaringan internet berusaha mengenalkan teknologi kepada siswanya. Selanjutnya, refleksi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, refleksi itu sangat penting dalam pembelajaran karena digunakan untuk meninjau secara rinci proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, sikap reflektif itu memiliki 3 komponen utama. Yang pertama itu open-mindedness ya, yaitu keterbukaan sebagai refleksi mengenai apa yang diketahui. Kemudian yang kedua itu responsibility Bapak Ibu ya, atau tanggung jawab. Kemudian sebagai sikap moral dan komitmen profesional berkaitan dengan dampak pembelajaran pada pembelajaran. Dan yang terakhir adalah wholeheartedness, artinya kesungguhan dalam bertindak dan melaksanakan tugas. Seperti itu Bapak Ibu untuk refleksi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu jika ingin memerlukan ide untuk bagaimana pelaksanaan refleksi, Bapak Ibu bisa menggunakan platform Merdeka Mengajar, khususnya melalui fitur fitur ide praktik. Dan nanti Bapak Ibu silakan klik pada fitur ide praktik, lalu pilih lihat semua, nanti akan ada kategori-kategori untuk ide praktiknya. Nanti silakan Bapak Ibu pilih refleksi guru. Nanti di situ akan tampil contoh-contoh refleksi yang dapat Bapak Ibu terapkan dalam pembelajaran Bapak Ibu. Selanjutnya, praktik baik Bapak Ibu sekarang. Praktik baik itu menjadi pendekatan yang paling efisien dan efektif dalam menyelesaikan suatu tugas. Nah, pendekatan ini didasarkan pada prosedur yang telah terbukti berhasil dan dapat diulang. Artinya, praktik baik juga terbukti memberikan hasil terbaik bagi banyak orang dalam jangka waktu yang signifikan. Nah, Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mengalami situasi seperti ini? Bapak Ibu mungkin mencari sumber belajar di YouTube. Namun terkadang itu sumber belajar tersebut tidak relevan dengan situasi yang Bapak Ibu hadapi di sekolah Bapak Ibu. Lalu bisa saja jika Bapak Ibu mencari sumber belajar di YouTube, Bapak Ibu menghabiskan banyak waktu untuk mencari inspirasi. Tetapi setelah itu masih juga harus menghabiskan waktu untuk menemukan yang Bapak Ibu inginkan. Jadi karena konten yang tidak relevan dan konten yang terlalu panjang. Oleh karena itu Bapak Ibu bisa menggunakan fitur bukti karya di PMM. Jadi Bapak Ibu silakan klik fitur bukti karya, kemudian Bapak Ibu bisa mencari berbagai praktik baik yang sudah dibuat oleh guru-guru lain se-Indonesia. Jadi bukti karya ini dapat Bapak Ibu manfaatkan untuk Bapak Ibu jadikan sebagai referensi untuk mendesain ataupun menciptakan pembelajaran yang terintegrasi dengan TIK. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu ini contohnya Bapak Ibu ya, praktik baik dengan menggunakan metode STAR atau situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Jadi kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu terkait dengan bagaimana pengelolaan kelas dengan mengintegrasikannya dengan TIK. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih Pak Antonius untuk penyampaian materi yang luar biasa. Jika Bapak Ibu peserta ada pertanyaan pada modul 6, bisa dituliskan pada Google Chat dan akan dijawab oleh tutor kelas 23. Terima kasih. Baik, kita masuk pada penyampaian penguatan dan motivasi oleh tutor PTP. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Fitria Badrujalil. Kepada Ibu kami persilakan untuk memberikan penguatan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Pertama-tama perkenalkan, saya dengan Fitria Badrujalil, merupakan fungsional pengembang teknologi pembelajaran dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat. Bapak dan Ibu guru yang hebat, izinkan pertama saya ingin berpantun dulu. Ada penggaris diberi perkat, agar penggarisnya tetap kuat. Selamat beraktivitas, wahai sahabat. Semoga tetap semangat. Mantap. Satu lagi ya Bapak dan Ibu. Bunga melati banyak durinya. Saat dipegang, janganlah lengah. Sambut pembatik dengan gembira. Semoga kita semua mendapat berkah. Mantap. Baik Bapak dan Ibu guru yang hebat, bahwa teknologi merupakan jendela menuju pengetahuan. Dengan memanfaatkannya, kita dapat menjelajahi dunia tanpa batas. Di era digital, kemampuan belajar adalah kemampuan utama di mana teknologi pembelajaran bukan pengganti, melainkan alat untuk mempermudah akses dan memahami informasi dengan lebih baik tentunya, terutama dalam rangka menghadapi era Society 5.0. Dengan teknologi, batas ruang dan waktu dalam pembelajaran menjadi menghilang Bapak dan Ibu ya. Ambillah kesempatan ini melalui kegiatan membatik, pembelajaran berbasis TIK, untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Kita ketahui bersama Bapak dan Ibu, peserta didik kita adalah di generasi Z dan Alpha dengan teknologi digital yang begitu melimpah. Karena itu Bapak dan Ibu, libatkan mereka dengan penggunaan teknologi digital secara inovatif dan tentunya secara bijak ya, selama proses pembelajaran. Tentunya dalam rangka memenuhi kebutuhan atau karakter mereka yang beragam. Salah satunya kita dapat memanfaatkan yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber kita, yaitu melalui platform Merdeka Belajar, Rumah Belajar, ataupun sumber belajar lainnya. Adapun yang berkaitan dengan kebahagiaan dan keselamatan peserta didik, kita dapat diakomodasi melalui model-model pembelajaran yang tentunya dipadukan dengan sumber belajar, seperti problem-based learning, game-based learning, dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu guru yang hebat, satu lagi yang perlu kita perhatikan yaitu lingkungan belajar, baik secara daring ataupun luring. Pastikan pembelajaran di sekolah harus aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga akan berdampak pada peningkatan prestasi belajar peserta didik kita. Semua guru, semua murid, dan kita semua belajar. Semangat! Selamat mengikuti kegiatan pembatik, jangan pernah patah semangat, pastikan Bapak dan Ibu guru hebat dapat melaju ke level selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitria yang telah memberikan penguatan dan motivasi. Selanjutnya kepada Bapak Rahadia Hastono untuk menyampaikan penguatan kedua. Kepada Bapak kami persilakan. Siap, terima kasih Kak Hardinastia. Yang saya hormati para tutor pembatik level 2 yang hadir, Pak Markum Masak Ayam Betutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu di kesempatan sinkronus di pembatik level 2 untuk kelas 23. Kami sangat bahagia sekali dan sangat menyenangkan bisa bertemu dengan para pendidik yang penuh semangat yang terus belajar melalui event pembatik level 2 ini. Saya juga sangat senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu tutor yang luar biasa. Tadi sudah
memberikan begitu banyak materi yang bermanfaat tentunya untuk Bapak Ibu guru kita. Nah, pembatik level 2 ini adalah langkah awal yang luar biasa untuk meningkatkan kompetensi kita dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Jadi mari kita jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk saling belajar, saling berbagi tentunya, dan berkolaborasi. Mari kita sama-sama ciptakan inovasi pembelajaran yang menginspirasi banyak orang. Jadi pembatik ini juga bukan hanya tentang individu Bapak Ibu, tapi juga tentang kolaborasi. Mari kita saling mendukung dan berbagi pengetahuan untuk mencapai tujuan bersama. Bersama-sama kita akan menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran yang luar biasa. Nah, terakhir mungkin yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu peserta pembatik level 2, jangan lupa juga mengikuti ketentuan dalam mengikuti level 2 pembatik, terutama mengikuti seluruh ketentuannya seperti mengerjakan pretest, mengerjakan latihan tes akhir modul, lalu mengikuti webinar, dan yang paling penting jangan lupa mengerjakan tugas akhir levelnya. Di pembatik ini Bapak Ibu, harapan kami kita semua sedang membangun masa depan pendidikan yang lebih baik. Jadi mari kita jadikan pendidikan Indonesia semakin berkualitas dan berdaya saing tinggi. Terima kasih Bapak Ibu tutor, Bapak Ibu peserta pembatik level 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para hadiah yang telah memberikan motivasi kepada peserta. Penyampaian dan motivasi terakhir akan disampaikan oleh Bapak Usman Abdi. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu moderator atas waktu yang diberikan. Alhamdulillah, tentu sangat bahagia bisa berada di sini bersama tutor luar biasa ya di seluruh Indonesia dan dengan Bapak Ibu guru luar biasa ya. Tentu ini satu nikmat yang patut disyukur ya, bisa bersama-sama mengambil peran dalam mencerdaskan generasi bangsa kita. Tadi sudah ada motivasi dari Bu Fitria dan Bapak Rahadia yang luar biasa. Barangkali sudah banyak ya yang disampaikan, motivasinya sudah sangat cukup. Namun kami tambah sedikit. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Saya Usman Abdi dari Balai Diklat Kagan Medan, Kementerian Agama, yang memang sehari-hari bertugas untuk melatih guru-guru di madrasah. Di madrasah mungkin perannya kami di Kemenak, sebagian di Kemendikbud begitu ya. Namun areanya sama ya, untuk tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bapak Ibu yang hebat, guru luar biasa, tutor, mungkin sedikit dapat kami sampaikan motivasi selain yang telah sampaikan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu PTP tadi, bahwa sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi sekarang ini, seorang guru harus adaptif dengan digital ya, digitalisasi pembelajaran. Pembelajaran harus berbasis digital seperti yang sampaikan tadi, karena generasi kita sekarang sudah generasi Z ya, dan itu sudah jelas ya. Dan oleh karenanya maka seorang guru memiliki nilai juang ya, nilai juang yang bisa mengisi kemerdekaan yang baru saja kita merdekakan ini ya. Peran guru itu nilai juangnya dinilai ketika bisa memanfaatkan TIK ini dalam pembelajaran. Bagi guru-guru yang belum dapat atau mampu untuk memanfaatkan TIK ini, tentu sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Mudah-mudahan ini momen ya, bergabung di sini patut disyukuri supaya menambah kompetensi dan dapat diaplikasikan. Akhirnya keberadaan seorang guru dapat membawa dampak ya, karena
ini juga bagian dari penyampai tanggung jawab pemerintah ya untuk meningkatkan kompetensi guru. Kenapa guru harus ditingkatkan kompetensinya? Karena untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tentu guru salah satu tolak ukur ya, yang profesional, maka generasi kita juga nanti akan cerdas gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya, tidak ada lagi alasan kita untuk tidak adaptif dengan TIK digital, karena sumber belajar tadi sudah disampaikan, sumber pembelajaran sudah disampaikan, begitu banyak alternatif yang bisa dipilih. Jadi dengan adanya TIK ini jangan pula memberatkan ya, menjadi beban gitu ya. Maka sebenarnya hakikat TIK ini adalah memudahkan seorang guru untuk menyampaikan pesan, memperoleh tujuan-tujuan pembelajaran. Maka pilihlah, kata narasumber kita tadi, dengan media yang sederhana, ikutkan peserta didik, dan bisa dimanfaatkan. Itulah dia media atau platform digital yang efektif dan efisien tentunya. Barangkali itu sajalah yang mungkin bisa dapat kami sampaikan motivasi. Mudah-mudahan pejuang-pejuang mengisi kemerdekaan yang baru kita merdekakan ini dapat menjadikan jabatan guru ini, pendidik walaupun tenaga pendidik ini, menjadi amal unggulan kita di dunia ini dan juga nanti di akhirat ya. Insyaallah ini yang membawa kita kepada keridhaan Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Perintahkan kita di tempat yang tertinggi. Demikian Bapak Ibu semuanya, itu saya yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu tutor yang luar biasa, narasumber, dan Bapak Ibu PTP, salam PTP merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketiga tutor PTP yang telah memberikan penguatan dan motivasi. Semoga peserta kelas 2-3 semakin semangat dalam menyelesaikan level 2. Melalui aktivitas di level 2 ini, peserta pembatik 2024 diharapkan mampu menunjukkan bagaimana mengimplementasikan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran, serta melaksanakan praktik baik pembelajaran platform teknologi dalam implementasi kurikulum merdeka. Saya yakin ada begitu banyak hal yang ingin Bapak Ibu peserta tanyakan terkait modul 4, 5, dan 6. Oleh karena itu, Bapak Ibu peserta bisa menuliskan pertanyaan di Google Chat kelas 2-3. Nantinya tim tutor akan membantu untuk menjawab melalui diskusi bersama. Baik Bapak Ibu guru peserta kelas 2-3. Demikian rangkaian sinkronus hari ini telah terlaksana dengan lancar. Tidak terasa ya Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir acara. Segala bentuk partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan ini kami apresiasi sepenuhnya. Mari terus semangat belajar, berbagi, dan berkarya. Mohon diingat Bapak Ibu untuk saluran komunikasi antar peserta dengan tutor kelas ada di Google Chat kelas 2-3. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa memanfaatkan seoptimal mungkin demi kelancaran proses belajar Bapak Ibu selama level 2. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini berkat dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Hardinastia selaku moderator mewakili segenap tim yang bertugas. Mohon pamit dan undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata serta kekurangan selama kegiatan sinkronus. Izin saya menutup dengan sebuah pantun. Mohon cakepnya ya. Siap. Indonesia memang penuh pesona. Cakep. Bikin betah dan ingin menetap. Cakep. Jika ingin belajar level 2 lebih bermakna, diskusi di Google Chat dijamin mantap. Mantap. Sampai jumpa di sesi sinkronus selanjutnya. Semoga Bapak Ibu peserta level 2 sukses dan berhasil. Sampai jumpa.
Sampai jumpa. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Fitria, Pak. Terima kasih Bu Bapak.